Detik-detik pick up seruduk warga terekam kamera pengawas. Detik-detik tebing setinggi 200 meter longsor terekam kamera warga. Dahsyatnya erupsi gunung api di Tonga picu tsunami hingga ke Jepang. Halo, selamat siang pemirsa. Saya Pram Senjaya kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam Ayu Siang hari ini. Selain 3 informasi tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan informasi pertama seperti biasa akan disampaikan oleh rekan saya Lovia Nadian. Halo Lovi, ada informasi apa saja di Ayu Siang kali ini? Baik, terima kasih Pram dan juga pemirsa, waspadalah penculikan anak terjadi di wilayah Setu, Tangerang Selatan. Pelaku merayu anak di bawah umur saat sedang bermain di luar rumah. Selengkapnya dalam Ayu Siang. Sebuah toko kayu di Kelurahan Paninggilan, Ciledug, Tangerang, Banten hangus di lahap api dini hari tadi. Selain menghanguskan 2 unit mobil, kebakaran juga mengakibatkan 2 orang terluka. Dengan cepat api meluluhlantakkan sebuah toko kayu di Kelurahan Paninggilan, Ciledug, Tangerang, Banten dini hari tadi. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menyebar ke seluruh bangunan. Warga yang tengah tertidur pulas panik saat mengetahui kebakaran terjadi di kawasan permukiman. Sempitnya akses jalan menuju lokasi serta tidak adanya sumber air membuat petugas sempat kesulitan menjinakkan api. Selain menghanguskan bangunan, api juga membakar 2 unit mobil yang terparkir di garasi toko. Setelah 3 jam lebih, api berhasil dipadamkan. Petugas menduga kebakaran dipicu arus pendek listrik. Untuk sementara itu konsep listrik. Nanti lebih lanjut akan kita lakukan evaluasi selanjutnya. Kendalanya apa Mas sejauh ini? Kalau untuk kendala di sini kita kekurangan air karena jalan sempit dan kebetulan kita menggunakan unit besar, jadi terkendala masalah air. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun 2 orang karyawan alami luka bakar serius dan dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil membekuk 2 bandar sabu yang diduga merupakan jaringan internasional. Dari tangan pelaku diamankan puluhan kilogram sabu dari dalam bagasi mobil yang sudah dimodifikasi. Puluhan paket narkoba jenis sabu diamankan Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat dari dalam bagasi mobil yang telah dimodifikasi. Selain mengamankan puluhan paket narkoba, petugas juga membekuk 2 orang pria yang diduga sebagai bandar narkoba jenis sabu. Selanjutnya, puluhan paket narkoba sabu dan 2 orang pria langsung digelandang ke Mapolres Jakarta Barat untuk kepentingan penyelidikan. 2 orang pengedar narkotika jenis sabu, di mana dapat diamankan puluhan kilogram narkotika jenis sabu dari sebuah mobil yang bagasinya telah dimodifikasi. Dalam upaya penangkapan, pelaku melakukan perlawanan hingga akhirnya menabrak kios, rumah, dan kendaraan warga. Kedua bandar sabu ditangkap di Jalan Serdang Wetan, Legok, Tangerang, Banten. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Hati-hati berkendara jika jalanan minim penerangan. Seorang pengendara sepeda motor menabrak pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan hingga terpental di wilayah Durensawit, Jakarta Timur. Korban mengalami benturan di kepala dan luka-luka di tubuhnya. Pria yang tergeletak di jalan raya ini adalah korban yang ditabrak oleh pengendara sepeda motor saat menyeberang jalan di wilayah Jalan RS Sukanto, Durensawit, Jakarta Timur. Bapak ini alami benturan keras di aspal karena terpental saat ditabrak sepeda motor, sehingga alami luka pada kepala dan kakinya.
Peristiwa bermula pengendara sepeda motor melaju kencang dari Kampung Melayu menuju Pondok Kopi. Namun karena minim penerangan di jalan sehingga pengendara tidak melihat ada penyeberang jalan. Ini mau nyebrang Pak, motor PT ini ngebut tadi. Situasi sini tuh gelap, jadi nggak melihat dari bawah banyak. Nah, saya dari jauh tuh melihat bawahnya mental Pak, ketabrak dari motor Beat. Bang cowoknya yang nabrak. Korban dan penabrak dibawa ke rumah sakit terdekat. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas di Jalan RS Sukanto mengarah Pondok Kopi sempat alami kemacetan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sejumlah tenaga pemasaran dihantam mobil pick-up yang melaju tak terkendali di Banyuwangi, Jawa Timur. Kejadian ini terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Inilah rekaman video pengawas yang menggambarkan detik-detik kecelakaan di kawasan Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Dari rekaman video, sejumlah tenaga pemasaran toko ponsel yang tengah membagikan selebaran tiba-tiba diterjang sebuah mobil pickup yang melaju tak terkendali. Akibatnya satu orang terluka. Dari keterangan warga, kecelakaan dipicu pickup dikendarai juru parkir yang belum mahir mengemudi. Kejadian ini pun viral di media sosial. Diduga sopir mengantuk saat mengemudi sebuah truk terjun bebas ke sawah warga di Jalintim, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. Tidak ada korban jiwa dalam hal tersebut, namun truk rusak berat. Berhati-hatilah dalam berkendara di tengah jalan. Jika sedang mengantuk, lebih baik istirahat terlebih dahulu sehingga tidak alami kecelakaan. Seperti hal yang dialami Indra, seorang sopir truk diduga karena mengantuk sehingga truk yang dikendarainya pun terjun bebas ke sawah warga di Jalintim, Ogan Komering Ilir, tepatnya di Muara Baru, Kecamatan Kayu Agung. Diakui sopir truk dirinya tidak sadar karena mengantuk berat dan tiba-tiba truknya sudah terjun ke sawah. Tahu nggak ngantuk. Tahu-tahu mobil di bawah ini enggak. Tujuan dari mana Pak kemarin Pak? Dari Kelantan nak balik ke Lampung. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun sayangnya truk alami rusak berat. Dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Ratusan joki balap liar beradu di ajang kompetisi street race di Ancol. Para pembalap wajib menjalankan protokol kesehatan selama acara berlangsung. Hari ini Polda Metro Jaya menggelar balap liar alias street race resmi di Ancol, Jakarta. Sekitar 350 joki mengikuti balap liar legal ini dengan panjang lintasan 700 meter. Selama acara berlangsung, para pembalap diwajibkan tetap menjalankan protokol kesehatan. Selain itu, para joki juga diminta memperhatikan keamanan berkendara, serta dilarang membawa minuman beralkohol dan senjata tajam. Bagi masyarakat umum yang ingin menyaksikan pertandingan dapat melakukan registrasi offline di gerbang utama Ancol mulai dari pukul 9.30 pagi hingga jam 3 sore. Dikasih trek gini legal, jadi kayak nggak ada takut buat ngajalurin hobi. Kalau buat persiapan sih mungkin dari 4 hari sebelumnya kita udah mersiapin semua. Antusiasmenya lumayan hebat ya. Jadi kalau saya lihat sih banyak banget baik pembalap liar dan pembalap resmi yang ikut gitu loh. Kalau untuk persiapannya sendiri sih ini kebetulan motornya masih standar. Cuman ya ganti oli servis ringan aja sih. Nggak ada yang gimana-gimana. Kecuali kalau motor-motor yang liaran mungkin mereka prepare-nya bener-bener kali ya. Ratusan pemuda yang mayoritas joki balap liar sudah mendaftar dalam ajang street race yang digelar Polda Metro Jaya di Ancol, Jakarta. Seperti apa pelaksanaan street race atau balap liar legal di sana? Sudah bersama kami ada Rizka Dior. Selamat siang Rizka, apakah pertandingannya saat ini masih berlangsung? Lovi dan juga pemirsa, memang untuk pertandingan saat ini masih berlangsung, di mana harusnya acara ini sudah berjalan sejak pukul 9.30 pagi hari tadi. Namun karena terkendala hujan lebat, maka kami menunggu hingga hujan berhenti terdahulu sehingga acara pada pagi hari ini baru akan diberlangsungkan, Lovi dan juga pemirsa. Dan dapat kami tekankan juga di sini bahwa acara yang diusung hari ini bukanlah perlombaan, melainkan hanya festival balap liar legal atau street
race yang didukung oleh Kapolda Metro Jaya untuk mendukung masyarakat umum yang memiliki hobi positif di bidang otomotif. Dan dapat kami informasikan juga, Lovi dan juga pemirsa, untuk acara ini sendiri memang masih akan berlangsung sejak pukul 15.00 sore hari nanti, di mana rupanya untuk suasana di sini juga kian ramai, Lovi dan juga pemirsa. Dan menurut informasi yang kami dapatkan di lokasi, sudah ada sekiranya 350 joki atau pembalap yang mengikuti kegiatan hari ini. Mereka berdatangan dari seluruh Jabodetabek dan sudah mempersiapkan yang begitu matang, mulai dari persiapan fisik, mental, dan juga kendaraan yang akan dipakai pada hari ini. Untuk panjang lintasan yang disediakan untuk ajang hari ini juga ada 700 meter, Lovi dan juga pemirsa, di mana 500 meter diantaranya ini dijadikan garis start dan juga finish, dan 200 meter sisanya dijadikan jarak aman pengereman. Tak hanya itu, beragam kategori perlombaan motor ini juga diusung, mulai dari motor bebek, motor sport, motor matic, hingga motor Vespa ikut dalam ajang ini. Nah, seperti yang dapat Lovi dan juga pemirsa lihat bahwa suasana di sini memang cukup ramai, sehingga dari kepolisian pun menurunkan 400 personil untuk mengamankan area pertandingan, mulai dari agar penonton tetap menerapkan protokol kesehatan, juga agar para penonton tidak membawa minuman beralkohol ataupun senjata tajam. Dan untuk mengetahui seperti apa sebenarnya keseruan yang ada di sini, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu penonton yang ada di sini. Halo, selamat siang Mas. Dan Saiful. Bang Saiful, Bang, ini kesini nonton ajang balap liar atau mendukung teman yang ikut balapan di sini, Bang? Dukung teman. Sekalian nonton juga. Ini sudah datang dari jam berapa tadi, Bang? Tadi dari jam berapa? Dari jam 8 atau kalau nggak salah deh. Oh, dari pagi sih, dari sebelum ini buka. Tadi udah datang juga. Tadi juga turut merasakan bahwa ada penundaan acara di sini. Iya. Nah, ini ada support seperti apa yang diberikan untuk temannya Abang dalam ajang kali ini, Bang? Gimana? Sorry. Dukungan seperti apa yang diberikan kepada temannya yang akan ikut berlangsung pertandingan pada hari ini? Dukungan ya support aja sih, biar lancar acaranya. Temen juga biar lancar juga mengikuti acara ini. Ada berapa banyak temannya yang ikut festival hari ini, Bang? Kurang lebih 20 lebih kayaknya ada deh. Soalnya tadi rombongan juga satu itu. Iya, lumayan. Itu akan atas waktunya saya akan mengajak Anda mencari penonton lainnya, pemirsa. Halo, selamat siang, Bang. Oh iya. Siapa? Leo. Leo. Oke, Bang Leo, ini hari ini datang ke sini untuk nonton pertandingan atau support teman sih, Bang? Support nonton pertandingan sih. Iya. Ini udah datang dari jam berapa di sini? Dari jam 8. Jam 8 pagi. Berarti ya. Bang, ini nonton saja atau sebenarnya juga punya niat nantinya untuk ikut lomba dalam seri-seri selanjutnya, Bang? Oh, enggak sih, kita ini undangan dari Moge komunitas. Udah gitu aja sih. Ya. Oke. Berarti banyak teman-teman komunitasnya yang ikut dalam acara ini ya, Bang? Banyak. Terima kasih, Bang, selamat menyaksikan. Nah, pemirsa, memang acara rangkaian hari ini cukup meriah, di mana nantinya baik untuk penonton ataupun untuk para pembalap ini akan ada pembagian door prize nantinya, mulai dari 1 unit motor, juga untuk ada knalpot yang diberikan, ada sepeda, ada helm, rangka, kapas, balaklava, hingga kaos yang akan dijadikan door prize di sini. Dan tak hanya itu juga, Lovi dan juga pemirsa, dapat kami informasikan bagi Anda yang memang masih bingung akan berakhir pekan kemana, maka hari ini untuk Ancol Jakarta Utara dapat dijadikan rekomendasi Anda untuk menghabiskan akhir pekan. Nah, ini rupanya juga pertandingan akan segera dimulai, pemirsa, di mana ini tepat di belakang saya akan menjadi lintasan start para pemotor ini. Permisi, sorry, maaf. Iya, nah ini pemirsa dapat dilihat bahwa sudah ada 2 calon joki yang mulai mempersiapkan diri dan kendaraan mereka di ujung sana untuk memulai pertandingan pada pagi hari ini. Di mana untuk keselamatan para joki pun juga diperhatikan. Tadi
untuk para pengamanan dari Kapolda juga memastikan bahwa para joki tetap memperhatikan keselamatan berkendara seperti memakai helm full face, juga ada sepatu, juga ada sarung tangan hingga surat kendaraan yang diperhatikan terlebih dahulu dari awal pendaftaran. Kembali ke Lofi. Baik, seru sekali sepertinya acaranya nih. Kalau warga yang ingin melihat langsung balap liar legal ini langsung saja datang karena acaranya masih akan berlangsung hingga jam 3 sore. Terima kasih Rizka Dior melaporkan langsung dari Ancol, Jakarta. Pemirsa, polisi pastikan pengemudi yang menabrak bocah hingga tewas di Surabaya, Jawa Timur tidak berkendara dalam keadaan mabuk. Pengemudi saat ini tengah diperiksa dan diamankan di Mapolrestabes Surabaya. Polisi menggelar olah TKP di lokasi kecelakaan yang menewaskan bocah di Jalan Raya Kedung Asem, Surabaya, Jawa Timur. Polisi juga memastikan penabrak tidak berkendara dalam keadaan mabuk. Kecelakaan dipicu pengendara yang tidak berhati-hati dan terkejut saat korban menyeberang jalan. Dia tidak hati-hati dengan jalan yang agak sempit dan tikungan sehingga menimbulkan kecelakaan lalu. Dia pengemudi ini mabuk atau gimana? Oh tidak, jadi kita tidak karena tadi pagi sudah dilakukan tes urin, masih negatif. Sebelumnya Jumat malam lalu kecelakaan maut terjadi di kawasan Kedung Asem, Surabaya, Jawa Timur. Diduga sopir mengemudi dengan tidak berhati-hati sehingga mobil menabrak pejalan kaki. Pengemudi sempat menjadi bulan-bulanan warga sebelum akhirnya diamankan petugas. Akibat kecelakaan ini, seorang bocah yang berusia 2 tahun tewas saat mendapat pertolongan medis di rumah sakit. Kasus ini kini ditangani jajaran Satlantas Polresta Surabaya, Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Anggap kios tak layak, pedagang pasar omeli Wali Kota Gibran. Selengkapnya bersama rekan Pram Senjaya.